Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 2 Fadwa Makfurah. Nah, di sini, di pertemuan kali ini kalian akan masuk ke bab 7, tepatnya di 71 karena bab 7 nanti akan terbagi atas 2 bagian ya, 71 dan 72. Nah, untuk 71 ini, adalah kelanjutan dari bab 6 di kalkulus 1 ya sebelumnya, yaitu mengenai turunan. Tetapi di bab 7 ini, kita langsung aplikasi memakai turunan di sini untuk menghitung persamaan garis dan sudut perpotongan. Oke, nah sebelum dimulai, kita membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Nah setelah itu baru kita masuk ke materi, yaitu pemakaian turunan. Di dalam materi pemakaian turunan ini, kalian nanti akan, menghitung 2 persamaan ya. Pertama adalah persamaan garis singgung ya, dan berikutnya adalah persamaan garis normal. Di mana persamaan garis singgung itu rumusnya adalah Y dikurang Y0 sama dengan MGS dikali dengan X dikurang XO. Ya, ini persamaan garis singgung. Sedangkan persamaan garis normalnya rumusnya hampir sama, cuma bedanya di sini ya. Nah, ini maksudnya apa? MGS, MGN. Nah, MGS ini, kepanjangan dari atau singkatan dari margin garis singgung ya. Nah, di mana nanti cara mencarinya adalah dengan menurunkan fungsi F-nya ya. Ini ada tanda petiknya di atas, berarti nanti fungsi F-nya atau variabel Y, X-nya kalian turunkan ya. Nah, itu MGS. Sedangkan yang ini ya, yang MGS untuk ditaruh di sini nanti. Sedangkan MGN ini adalah margin garis normal. Rumusnya sama tetapi dia, menjadi pembagi di bawahnya ya, dengan rumus -1 dibagi turunan fungsi F terhadap variabel X ya. Oke, jadi, intinya di bab ini kalian mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Oke, untuk contohnya di sini, eee kalian harus menentukan persamaan garis singgung ya atau PGS dan persamaan garis normal pada fungsi Y sama dengan X kuadrat di titik -1 dan 1. Nah, PGS itu apa? PGS itu singkatan dari ini. Nih yang ini ya, ini PGS ya, persamaan garis singgung. Di sini kalian mencari PGS dan mencari PGN. PGN itu yang ini. Yaitu mencari persamaan garis normal ya, di mana patokannya ini nanti, di mana persamaan Y-nya itu adalah Y sama dengan X kuadrat dan di titik -1 dan 1. Oke, kita hapus lagi. Nah, langkah awalnya nanti kalian, di sini nanti ada beberapa langkah ya. Langkah yang pertamanya kalian harus menurunkan, eee, soalnya dulu ya, soalnya ini ya. Ini tadi. Nah, di sini, langkah yang A ya, Y sama dengan X kuadrat. Maka turunannya, turunan dari Y-nya, kemarin udah saya jelaskan di bab, 6 ya, di kalkulus 1. Maka turunan dari X kuadrat adalah 2X. Nih dari sini ya, turunan X kuadratnya adalah 2X. Oke, di mana nanti, Y Y absennya itu atau turunan Y-nya kalian masukkan nilai X-nya, nilai -1. -1 dari mana? Dari sini, ya. Oke, -1-nya. Nah, maka menjadi -2. -2 itu dari mana? Dari sini. Nah, ini. 2 dikalikan dengan -1 karena X-nya itu kalian ganti dengan -1. Sehingga MGS-nya didapat -2. Dapat dari mana? Ya ini, rumus MGS-nya nih. Nah, ini, ya. Yaitu turunan F-nya. Turunan F di sini sama ya dengan turunan Y ya. Jadi mohon diingat turunan turunan F ini dengan turunan Y ini sama ya. Nih sama ini sama. Jadi penulisannya aja yang berbeda tapi maksudnya sama. Di mana
untuk mencari MGS adalah rumusnya turunan Y atau turunan dari fungsi F. Maka langsung didapat minus 2. Minus 2 dari yang mana? Dari sini tadi ya. Nah, maka nilai MGN-nya didapatkan ini. Ini tadi. Rumus MGN-nya adalah minus 1 per turunan fungsi F atau minus 1 dibagi turunan Y. Dapat langsung setengah karena minus 1 dibagi minus 2, maka minusnya langsung hilang. Oke. Ini belum selesai karena belum masuk ke PGS, PGN-nya, baru mencari MGS dan MGN-nya ya. Oke, kita balik ke slide berikutnya, diingat ya, MGS-nya minus 2, MGN-nya setengah. Oke, turunan Y-nya itu dari mana? Turunan Y-nya didapat dari, oke saya ulang dulu soalnya ya, takutnya tadi kepotong. Di sini, sebentar. Nah, di sini kalian mencari tentukan PGS dan PGN yang melalui titik 2 dan min 2 ya, yang melalui parabola, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 16. Nah, kalau tadi, soalan sebelumnya itu mencari PGS ini dan PGN untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat, bentuknya sederhana. Kalau contoh soal nomor 2 ini mencari PGS dan PGN untuk, parabola ya. Oke. Ya kalau tadi, untuk yang sebelumnya mencari PGS-nya adalah, memasukkan nilai MGS-nya ya. MGS-nya tadi sudah dapat minus 2 ya. Y-nya itu dapat dari minus 1 dan X-nya dapat 1. Dari mana? Dari soalnya tadi yang diketahui minus 1 dan 1. Ini saya ulang lagi ya. Nah, sehingga nanti minus 2 dikalikan X dapatlah min 2X, lalu min 2 dikali 1 dapat minus 2. Nah, satunya ini dapat dari ini, pindah ruas. Minus 1 pindah ke ruas kanan menjadi plus 1 sehingga persamaan garis siku atau PGS ini didapat ini ya, min 2X plus 1. Sedangkan PGN-nya tinggal mengganti MGN-nya. MGN-nya tadi dapat setengah. Nah, setengah ini nanti kamu kalikan dengan X sehingga dapat min setengah X, lalu 1 ditambah, 1 dikalikan dengan setengah, setengah, lalu ditambahkan 1 menjadi 1 setengah. Sehingga PGN-nya itu menjadi setengah X plus 1 setengah. Nah, itu tadi, saya takut rekamannya tadi hilang ya. Jadi saya ulang lagi. Nah, itu udah PGS dan PGN untuk yang persamaan, dengan Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk contoh yang kedua adalah menentukan PGS dan PGN pada, titik 2 dan min 2 terhadap parabola. Parabola apa? Ini persamaan parabolanya X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 16. Nah, di sini untuk parabola, step-stepnya, agak lumayan banyak ya. Nanti satu persatu saya jelaskan. Dari yang A dulu. Untuk yang A itu sama, intinya kalian mencari turunannya ya, turunan terhadap variabel Y ya. Nah, nanti hasilnya itu sama juga dengan turunan itu hasilnya sama juga dengan M atau margin. Nah, sekarang, ini turunan pertamanya adalah 2X. 2X dari mana? Dari sini, dari turunan X kuadrat. Setelah itu dikurangi 2Y ya. Min itu dapat dari sini ya, karena ini bentuknya min yang ini ya. Min 2Y. 2Y itu dari mana? Dari Y kuadrat, turunan Y kuadrat. Ya, lalu dikalikan dengan turunan Y. Turunan Y itu di mana? Dapat dari setiap variabel Y pasti dikalikan dengan turunan Y. Jadi kalau variabel X seperti ini 2X tidak dikalikan dengan, Y absen atau turunan Y, tetapi yang dikalikan itu hanya yang variabel Y saja. Oke. Nah, lalu ini sama dengan 0. 0 itu dari mana? Dari ini 16, karena turunan 16 itu adalah 0, karena dia tidak punya variabel X ataupun variabel Y. Oke, jadi diingat ya, kalau ada variabel Y selalu dikalikan dengan Y absen atau turunan
turunan Y. Sehingga nanti 2X-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Ini min 2X-nya pindah ke ruas kanan menjadi min yang tadinya plus ya ini menjadi 2X, sisanya min 2Y kali turunan Y, sehingga Y turunan Y-nya kita pisahkan sendiri di ruas kiri, dan min 2Y-nya kita pindahkan lagi ke ruas kanan, sehingga min 2X dibagi min 2Y. Nah, min 2-nya kita coret, sisanya adalah X per Y, sehingga turunan Y itu sama dengan X per Y, atau sama juga marginnya. Jadi turunan Y sama M itu sama, yaitu X per Y. Oke, sedangkan itu tadi langkah ke A yang pertama, langkah keduanya yang B, mencari M. Oh, tadi udah Bu M. Iya, ini M kecil margin. Sekarang ini mencari M besar. Nah, rumus M besar ini tadi di awal tidak ada ya. Oke, jadi M-nya itu tadi ini boleh dikatakan M besar sama dengan M kecil. Nah, ini M kecilnya adalah X per Y. Di titik 2 dan minus 2. Dapat dari soal yang ini ya. Ini sama. Nah, maka rumus M besarnya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 ya ini ya. Oke, kalian masukkan Y2-nya ini Y ya. Tidak perlu nulis Y2-nya, boleh tulis boleh enggak, dikurangi Y1. Y1-nya ini 2. Dapat dari mana? Dari sini ya. Karena rumusnya min ketemu min jadi plus. Nah, ini dibagi X ya. Ini rumus dikurangi X1. X1-nya dapat dari mana? Dari sini ya. Oke, sehingga minus 2. Nah, ini adalah langkah yang B. Lalu langkah yang C, mencari nilai Y ya. Nah, nilai Y itu rumusnya adalah M kecil sama dengan M besar. Di mana M kecilnya ini adalah X per Y. M besarnya yang ini tadi di atas yang sudah kalian hitung. Y plus 2 dibagi X min 2. Nah, ya. Sehingga langkah berikutnya kalian kali silang ya. Ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini ya. Oke, sekarang kita kalikan. X dikalikan dengan X min 2 dan Y plus 2 dikalikan dengan Y. Ya udah kalian kalikan dapat X kuadrat min 2X. Nah, ini Y dapat Y kuadrat min plus 2Y. Setelah itu yang memiliki pangkat kita satukan di ruas kiri ya, maka otomatis X kuadrat min Y kuadrat. Y kuadrat di sini pindah ruas ke kiri ya. Nih, pindah ke ruas kiri dan min 2X-nya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 2Y plus 2X. Nah, ini berubah menjadi 16. 16 dapat dari mana? Dari sini. Nih, sama kan? X kuadrat min Y kuadrat ya, sama dengan 16. Maka di sini X kuadrat min Y kuadrat menjadi 16. Nah, 2Y plus 2X tetap, sehingga nanti nilai Y-nya ya, kita kan mencari nilai Y-nya ya. Nih, ya ini mencari nilai Y-nya. Maka nilai Y-nya menjadi 16 dibagi 2 sama dengan 8 ya. 16 dibagi 2 16 dibagi maaf, ini semua kita bagi dulu ya, sehingga di sini menjadi 8 ya. Oke, ini menjadi 16 dibagi 2 menjadi 8 sama dengan 2Y dibagi 2 menjadi Y ya. Plus 2X dibagi 2 menjadi plus X. Nah, ya. Oke, baru kita lanjut ke sini. Nah, di sini Y-nya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi 8 min X. Ambil dari sini ya. Nah, itulah langkah mencari nilai Y atau langkah yang ke C. Nah, nilai Y-nya udah dapat ya, walaupun belum selesai ya, dia masih bentuk persamaan. Ini harus diselesaikan, tapi itu nanti setelah nilai X-nya kita dapat. Nah, nilai X-nya dari mana? Nah, ini langkah yang D, kita cari nilai X-nya ya, mencari nilai X di sini. Nah, nilai X-nya pertama-tama kita masukkan persamaan parabolanya dulu, yaitu X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 16 ya. Di mana nanti X kuadratnya sama dengan Y kuadratnya, ini kita ganti menjadi 8 min X dari sini. Nah, ini ya. Nah, ini Y-nya nih. Y-nya kita ganti dengan 8 min X kuadrat. Kuadratnya dari soal ya. Sama dengan 16.
Langkah berikutnya X kuadrat sama dengan, nah ini yang di dalam kurung, ini kalian pecah lagi, faktorisasikan dulu ya, 64 plus 16X plus X kuadrat sama dengan 16 ya. Oke, setelah itu uh, lanjut X kuadrat sama dengan uh, kita keluarkan dari dalam kurungnya min 64, ini min ketemu min jadi plus 16X, ini min ketemu plus sama dengan min X kuadrat sama dengan 16. Sehingga berikutnya X kuadrat sama dengan 80 itu dari mana ya? 80 yaitu 64 dengan 16 yang di ruas kanan digabung ya, menjadi 80 sama dengan 16X min X kuadrat. Nah, setelah itu baru X-nya kita coret, X kuadrat coret habis, ini habis, sehingga sisa min 80 plus 16X. Sehingga nilai X-nya kita pisahkan ya menjadi 80 dibagi 16, sehingga nilai X-nya didapat 5 ya. Oke, ini jadi sudah tercapai ya. Jadi di langkah D ini kita akan mencari nilai X. Nilai X-nya adalah 5, sedangkan nilai Y-nya kita dapat menjadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Ini rumusnya yang mana? Rumusnya ini ya. Nih, kan rumus Y-nya adalah 8 dikurang X. Nah, di sini 8 dikurang X, X-nya adalah 5 dari sini ya. Sehingga didapat nilai X-nya 5, nilai Y-nya 3. Oke, itu selesai langkah A, B, C, D. Oke, saya hapus dulu biar bersih. Oke, ini masih untuk parabola ini langkahnya masih panjang ya sebelum masuk ke terakhirnya yaitu ujung-ujungnya sama mencari PGN dan PGS ya. Oke, langkah D-nya jadi diingat ya, nilai X-nya 5, nilai Y-nya 3. Nah, oke, untuk yang langkah ke E ya, maka nilai M-nya sama dengan X per Y. Tadi kita dapat M kecilnya adalah X per Y, di mana X-nya itu adalah 5, Y-nya 3. Sehingga MGS tadi di awal kan rumus MGS adalah turunan dari turunan Y ya. Ya, turunan Y itu kan sama juga dengan nilai M kecil, menjadi MGS-nya 5/3. Sedangkan MGN-nya rumusnya adalah min 1 per turunan Y. Nah, di sini kalian masukkan ya, sama dengan minus 1 dibagi, nah turunan Y-nya adalah ini kan 5/3 kan. Oke, 5 ya, 5/3. Nah, sehingga didapat min 3/5. Min 3/5 dari mana? Ini aja, yang 3 ini kalian naikkan ke atas, kalikan dengan minus 1 sehingga menjadi min 3/5 ya. Oke. Oke, jadi sudah dapat MGS-nya 5/3, MGN-nya min 3/5. Nah, sekarang langkah ke F, mencari nilai PGS. Nah, nilai PGS-nya rumusnya adalah Y min Y0 sama dengan MGS kali X min X0. Nah, Y-nya itu bukannya min 2 dan 2 ya. Itu soal udah nggak kepake lagi, tetapi ambil yang ini ya. Ambil yang ini. Ambil yang sebelumnya, di mana Y-nya itu adalah 3, X-nya 5 ya ini. Ya. Oke, sehingga MGS-nya ambil 5/3 dari sini. Tadi yang sudah dihitung ya. Oke, mungkin ini oke, biar jelas ya, saya hapus dulu. Oke. Nah, ini MGS-nya ambil 5/3, ambil dari sini, ambil dari atas ya. Ambil dari yang atas. Ini ya, MGS-nya 5/3 ya, taruh di sini 5/3. Y0-nya 3, X0-nya 5. Bukan ngambil dari soal yang min 2 dan 2, tetapi ambil dari perhitungan yang D tadi ya, C sama D. Oke, sehingga ini kalian kalikan 5 dikali X ya, dikalikan jadi ini
5 dikali X menjadi 5X, lalu 5 dikali 5 menjadi 25 ya. Sedangkan 3 yang untuk ini ya dikalikan dengan ke ruas kirinya ya. Oke, sebentar ini. Nah, ini 5-nya kalian kalikan dengan X min 5, sedangkan 3-nya kalian kalikan dengan Y min 3. Sehingga didapat 3Y min 9 karena dikalikan dengan 3, di ruas kiri, ruas kanannya menjadi 5X min 25. Sehingga persamaan PGS-nya menjadi kalian gabung 3Y min 5X plus 16. Inilah PGS-nya. Sedangkan PGN-nya, persamaan garis normalnya, didapat tadi ini min 3/5. Oke, tinggal masukkan di dalam soal ini ya. Ini Y min 3 sama dengan min 3/5 dikali X min 5. Nah, min 3-nya dikalikan dengan X min 5 didapat min 3X plus 15, sedangkan 5-nya dikalikan ke ruas kiri sehingga menjadi 5Y plus 5Y min 15. Setelah itu kalian satukan, dipindahkan semua ke ruas kiri sehingga didapat PGN-nya persamaan garis normalnya yaitu 5Y plus 3X min 30. Inilah PGN-nya, selesai. Jadi khusus untuk persamaan parabola ya, itu langkahnya memang agak panjang ya, karena memang harus beberapa, dia ada variabelnya ada 2, ada X ada Y, sedangkan persamaan yang sebelumnya variabelnya hanya X saja ya. Oke, ini untuk materi PGS dan PGN sudah selesai. Selanjutnya saya akan mempresentasikan perhitungan sudut perpotongan ya. Nah, langkah-langkah sudut perpotongan ini nanti ada 4 ya. Pertama kalian menentukan titik potong dulu, namanya aja kita ngitung sudut, jadi dicari titik potongnya dulu ya. Jika dia M1 sama M2-nya sejajar, biasanya sudut potongnya 0 derajat ya. Oke, karena 2 garisnya sejajar. Kalian bisa membayangkan kan kalau 2 garis sejajar seperti ini ya, garis ini sejajar nih. Berarti dia tidak punya sudut, maka disebut sudutnya 0. Tetapi jika M1 dan M2-nya -1, maka sudutnya menjadi 90. Jadi seperti yang satu seperti ini satu lagi seperti ini ya. Maka sudutnya menjadi 90 karena 2 garisnya ini dia satu ada yang tegak lurus salah satunya ya. Oke. Dan langkah keempatnya baru kalian mencari sudut lancip atau sudut sembarangnya dengan rumus tangen theta sama dengan M1 dikurangin M2 dibagi 1 ditambah ya M1 dikali M2. Setelah sudah dapat, kalian tinggal mencari sudutnya aja menjadi arsi tangan ini. Ini yang sudah dihitung di sini sebelumnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal saja. Nah ini, tentukan sudut di antara 2 garis lurus. Nah kalau 2 garis lurus berarti sudutnya 0 ya, ini masih yang mudah dulu. Di mana grafik Y1-nya adalah 2X plus 5 dan garis keduanya adalah 4X plus 7. Jadi di sini ada 2 garis ya, 2 persamaan atau 2 garis Y1 dan Y2 ya. Nah, maka yang pertama langkahnya adalah kalian mencari turunannya. Ini sama, pokoknya di bab ini kalian semua memakai turunan, mencari turunan Y atau F X ya. Nah, turunan satunya kalian ambil dari ini, yang ini ya. Maka turunan dari 2X-nya adalah 2 dan turunan dari 5-nya 0, nggak usah ditulis ya. Maka langsung didapat M1-nya sama dengan 2. Sedangkan Y2-nya dapat nilainya 4. Dapat dari mana? Dari sini. Turunan 4X adalah 4 ya. Oke. Sudah dapat ya nilai M1, M2-nya ya ini. Ya, M1 yaitu 2, M2-nya 4. Sehingga tangen tetanya langkah yang B-nya, masukkan langsung ke rumus M1-nya 2 dikurang 4 sama dengan dibagi 1 dikali M1 kali M2. 2 kali 4 sama dengan 8, sehingga 1 ditambah 8 9. Sehingga didapat
tangan tetanya adalah min 2/9. Sehingga tetanya sendiri menjadi arsi tangan min 2/9. Ini nanti dapat ya, kamu cari di kalkulator dapat berapa nilainya. Ya, yaitu arsi tangan min 2/9. Nah, itu untuk menghitung sudut masih yang persamaannya sederhana ya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Itu masih yang sederhana ya, belum yang ini apa garisnya. Nah, contoh berikutnya, tentukan sudut perpotongan antara grafik. Kalau tadi garis, sekarang grafik, yaitu y kuadrat sama dengan 4x dan 2x kuadrat sama dengan 12 min 5y, di mana y itu sama dengan 2. Oke, kalian di sini mencari titik potongnya dulu. Jadi di sini langkahnya ada 4, kalau tadi sebelumnya angkanya hanya 2, di sini langkahnya 3, maaf bukan 4, 3 ya. Pertama mencari titik potong. Titik potong dari pertama dulu, yaitu dari soalnya dulu yang ini ya, y kuadrat min 4x, ya ini y kuadrat sama dengan 4x, sehingga x-nya itu ambil dari sini, dari 4x dipisah ya. Nih ya, ke 4x, sehingga x-nya sama dengan y kuadrat dibagi 4. 4 jadi taruh di bawah ya, karena nanti harus ketemu lagi dengan x. Sehingga y-nya itu tadi diketahui di soal, yaitu ini 2, jadi 2 kuadrat per 4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Oke, diingat ya, nilai x-nya adalah 1 atau titik potongnya. Ya nilai nilai y-nya 2, nilai x-nya 1. Nah, oke, masuk lagi ini untuk grafik yang pertama. Sekarang masuk grafik yang kedua, ya yang ini. Nih, yang 2x sama dengan 12 min 5y. Oke, 2 dikali y, x-nya. Nih, x-nya kalian ganti dengan ini. Ya, dengan nilai ini y kuadrat per 4 ya. Oke, kuadratnya dapat lagi dari soal ini ya. Jadi ingat ya, ini y kuadrat min 4, y kuadrat plus 4, dan ini pangkat 2. Pangkat 2 udah ada dalam soal, sama dengan 12 min 5y. Nah, sekarang kalian pangkatkan dulu sehingga menjadi y pangkat 4 sama dengan 16 karena dikuadratkan ya. Y kuadrat dikuadratkan lagi jadi y pangkat 4, lalu 4 kuadrat jadi 16. Sehingga ini ya udah dapat lagi sama dengan 12 min 5y, sehingga nanti ini kalian bagi ini 16 dikali 2 ya, sama dengan 8, sehingga y pangkat 4 per 8 sama dengan 12 min 5y. Nah, kalian masukkan nilai y-nya sama dengan 2. Sama dengan 2, maka kalau 2 dipangkatkan menjadi 4 sama dengan 16 ya, 16 per 8 sama dengan 12 dikurang 10. Dapat dari mana? Ini y-nya diganti dengan 2 ya, sehingga 16 per 8 itu hasilnya 8 sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Maka hasilnya, maaf, 16 bagi 8 2. Ini juga 12 dikurang 10 sama dengan 2. Jadi ruas kiri 2, ruas kanan 2. Maka titik potongnya sudah benar, yaitu 2. Maka sudah boleh dilanjut. Oke, itu ya fungsinya mencari titik potong. Kalau titik potong ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama, berarti sudah boleh dilanjut. Nah, yang B-nya mencari M1 dan M2. Nah, M1-nya ambil dari grafik yang pertama ini. Y kuadrat sama dengan 4x. Nah, kalian turunkan. Turunan dari Y kuadrat sama dengan 2y. Lalu dikalikan dengan turunan y. Kenapa dikalikan? Karena diturunkan adalah variabel y. Sedangkan turunan dari 4x sama dengan 4. Nah, ini tidak dikalikan dengan turunan y karena dia variabelnya x. Oke, maka y-nya sisakan di ruas kiri, 2y-nya pindah ke ruas kanan, ya, sehingga menjadi 4 dibagi 2y. Masukkan nilai y sama dengan 2, sehingga ya turunan y-nya sama dengan 1, dan ini menjadi nilai M1. Nah, sekarang kita cari M2. Nah, M2-nya mengambil dari grafik kedua di soal, ya ini, ya. Ini ngambil dari sini. Kalau ini tadi ngambil dari sini. Oke, kita pindahkan dulu variabel y-nya biar nggak bergabung-gabung. Nah, 5y-nya di ruas kiri, lalu 12 dikurangi 2x kuadrat. Setelah itu baru kalian turunkan. Turunan dari 5y adalah 5. Nah, dikalikan dengan turunan y ya. 12 turunannya 0, turunan min 2x kuadrat sama dengan min 4. Sehingga sisa turunan y-nya aja di ruas kiri, 5-nya
pindah ke ruas kanan, ya, ini sehingga menjadi min 4x/5, masukkan nilai X-nya sama dengan 1 di perhitungan yang di titik potong, sehingga turunan Y-nya terakhir menjadi min 4/5. Inilah yang menjadi nilai M2. Ini M1-nya sama dengan 1, M2-nya min 4/5. Oke, sehingga mencari tangen tetanya sama dengan masukkan ke dalam rumus ini, ya, didapat, ya, M1-nya adalah 1, M2-nya sama dengan min 4/5. Lalu dikalikan dengan 1 dan M1 dikali M2 sama dengan min 4/5, sehingga dapat ini, ya, ini tinggal dicoret aja 5 sama 5 dicoret, 9 dibagi 1 menjadi arsi tangen 9. Inilah nilai tetanya, tetapi kalian cari dulu di kalkulator arsi tangen 9 itu berapa nilainya, ya. Oke, itulah tadi mencari sudut perpotongan, untuk grafik. Kalau sebelumnya hanya garis, yang contoh di slide ini untuk, model grafik. Jadi beda-beda ya, untuk PGS-PGN juga beda, kalau bentuknya hanya garis sama parabola, jadi langkahnya lebih banyak yang parabola. Oke, oke biar rapi. Nah, kita masuk ke slide berikut. Ternyata sudah habis, materinya, eee, saya harap kalian mengerti semua, kalau tidak mengerti silakan bertanya langsung ke saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.